Kepala Desa Kohot yang terlibat dalam pemagaran laut. Ya cuman yang jadi masalah di sini, arsen ini kan adalah penjahat kelas teri. Terkesan negara juga masih takut dengan otak pelaku pemagaran laut, penimbunan sungai-sungai dan pemurugan sawah-sawah masyarakat di sana yang tanpa dibayar. Belum lagi penggusuran masjid. Belum lagi penggusuran masjid-masjid taklim yang awalnya mereka beribadah dengan baik, kemudian diganggu, masjidnya hilang. Maka dari itu saya meminta segera copot Kapolri, bubarkan KPK, dan Jaksa Agung juga dicopot. Karena apa? Ini adalah biang keladi dari persoalan yang terjadi di Republik Indonesia. Emang kenapa banyak koruptor yang ditangkap kelas teri, tapi kelas kakapnya bagaimana? Kenapa tidak bisa ditangkap? Sebagai rakyat, petani dan nelayan, karena memang di sana adalah lebih berbasis pertanian dan nelayan. Tapi anehnya, ketika ruang pertanian digusur, ruang nelayan juga dibatasi, hukum tidak pernah tegak di hadapan kami. Padahal kami tahu, di saat kami menjaring, di saat kami menanam padi, tentu tidak terlepas dari kami yang selalu membayar pajak. Dan kemudian pajak itu juga buat menggaji para alat negara, baik dari kepolisian, kejaksaan, BPN, dan sebagainya. Tapi anehnya, ketika kami sebagai rakyat ada persoalan besar yang itu tidak jauh dari ibu kota Jakarta, tapi ini terkesan malah justru dibiarkan. Bolehlah kami kemarin menghadiri sidang arsin, yaitu Kepala Desa Kohot yang terlibat dalam pemagaran laut. Ya cuman yang jadi masalah di sini, arsen ini kan adalah penjahat kelas teri yang kami melihat seolah-olah kasus pemagaran laut dan kemudian pemalsuan SHGB, SHM ini seperti dilokalisir. Gitu. Yang ini adalah teri menurut saya, dan terinya cuma satu orang. Yang menurut pandangan kami, kalau kita ngomong teri pun seharusnya 22 kepala desa yang harus ditangkap. Karena yang mencoba untuk melakukan memalsukan SHM dan SHGB di atas laut itu juga yaitu kepala desa yang mempunyai bibir pantai. Nah, mereka mencoba untuk memalsukan dokumen di atas laut dan kemudian menjual laut. Lah mereka melakukan ini, otomatis juga ada yang menampung. Pertanyaannya adalah, kenapa para penampungnya malah justru nggak dicolek-colek secara hukum? Terkesan negara juga masih takut dengan otak pelaku pemagaran laut, penimbunan sungai-sungai dan pemurugan sawah-sawah masyarakat di sana yang tanpa dibayar. Belum lagi penggusuran masjid. Belum lagi penggusuran masjid-masjid taklim yang awalnya mereka beribadah dengan baik, kemudian diganggu, masjidnya hilang. Bukan hanya itu, historis dan budaya di Banten juga hilang. Nah, ini saya bertanya sebagai rakyat, seperti bukan negara. Nah, kita sekarang dipimpin oleh Presiden ke-8, Pak Presiden Prabowo. Makanya kami memohon kepada Presiden, atau kami menawarkan satu hal saja. Pak Prabowo mau berdiri bersama rakyat atau tenggelam bersama penjajah. Karena kami rakyat Banten merasa dijajah, dirampas hak hidupnya, ruang pertaniannya, ruang budidaya ditambaknya, ruang lautnya juga dirampas. Nah ini negara mau kemana? Satu sisi Pak Prabowo juga mencanangkan program swasembada pangan. Bagaimana ngomong swasembada pangan sementara ruang ketahanan pangannya digosor oleh para penjajah? Ini yang kami nggak habis pikir. Maka kami berharap
kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir ini bukan kejadiannya hanya di Banten saja, tapi kejadian ini juga terjadi di Rempang, terjadi di Manado, terjadi juga di Bekasi, dan hampir seluruh penjuru wilayah Indonesia persis sama kejadiannya, penjajahannya seperti di Banten. Karena kami melihat itu, dan kita bisa hadapkan beberapa data di wilayah-wilayah yang selalu saja konflik masalah agraria, dan lagi-lagi negara tidak pernah hadir. Dan celakanya negara dari mulai pusat sampai daerah ini memberikan karpet merah kepada oligarki dengan cara merubah tata ruang. Dan perubahan tata ruangnya ini adalah seperti peta di atas meja yang seolah-olah tidak ada masyarakat. Mereka tidak memindahkan bagaimana daya dukung, daya tampung ruang tersebut. Kalau kemudian mereka merubah tata ruang dengan kaidah-kaidah apa yang makhluk hidup yang ada di atas ruang itu, artinya mereka sudah berbuat semena-mena, atau memang para pejabat saat ini sudah memberikan secara gelondongan bangsa kita ini kepada penjajah. Dan kami tidak terima itu, dan sampai kapanpun kami akan menuntut ketidakadilan ini, dan kami tetap akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti. Saya dari kaum perempuan, kaum mak-mak yang notabene sudah tidak ada lagi istilahnya tenaga dan upaya. Tapi hari ini saya mencoba, ada beberapa hal yang hari ini sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari Gladiator. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan, tapi mungkin saya agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang lain, karena saya adalah dari buruh, saya mewakili buruh ya. Satu hal yang mungkin ada kesamaan, kenapa hari ini ada namanya gladiator atau apalah dinamakan ini. Jadi muara persoalan hari ini sampai ada di KPK ini adalah ada beberapa. Satu, persoalan tentang perampasan tanah. Yang kedua, soal masalah-masalah yang terjadi sampai hari ini juga belum bisa diselesaikan. Sebenarnya muara persoalan hari ini adalah dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law ini adalah undang-undang sapu jagat yang di sana ada 79 undang-undang dan dijadikan 11 klaster. Maka kondisi hari ini imbasnya adalah 10 tahun pemerintahan Jokowi. Inilah imbas dari 10 tahun pemerintahan Jokowi hari ini. Ya, terus ya. Pemerintahan Jokowi di sini sebenarnya inilah membuat rakyat sengsara. Khususnya ini ada di depan mata dan di ibu kota. Istilahnya dari Jakarta, dari istana itu tidak jauh, hanya beberapa kilo. PIK 2 ini sudah setahun lebih persoalan. Satu adalah laut yang dibuat pagar bambu. Justru hari ini semakin dipasang beton. Ini juga belum bisa diselesaikan. Ada apa? Kenapa begini kan gitu? Ini sebenarnya harusnya pemerintahan yang baru, walaupun ini peninggalan 10 tahun yang lalu, ini adalah pemerintahan yang baru ini harus bisa menyelesaikan. Kenapa? Rakyat kita hari ini makin sengsara.
Kapolri harus mampu untuk menyelesaikan mengeksekusi persoalan itu. Yang berikutnya, KPK. KPK ini kan harusnya menangkap koruptor-koruptor. Jangan hanya sekedar menangkap yang klasteri kan gitu. Yang berikutnya adalah yang saya kadang-kadang bingungkan, uang dari perampasan dari semua yang ditangkap itu dikemanakan. Hari ini pemerintah selalu mengatakan pemerintah punya hutang, terus uang yang dirampas dari mereka yang koruptor itu dikemanakan. Seharusnya untuk membayar hutang atau bunga hutang itu mampu untuk menyelesaikan. Itu satu hal. Yang berikutnya adalah harapan saya di tanggal 24 kemarin kan Hari Tani seluruh Indonesia, tapi belum ada satupun persoalan agraria, itu reformasi agraria ini belum juga diselesaikan, undang-undangnya juga belum. Sampai hari ini dibilang ini segera dibahas, ternyata sampai hari ini belum. Rakyat hanya dijanji-janjikan bahwa segera dibahas undang-undang tentang pokok agraria tadi. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang perampasan aset sampai hari ini juga belum ada. Terus apa yang harus kita harapkan kepada mereka anggota DPR kan gitu. Maka dari itu satu hal yang saya mau sampaikan, karena ini adalah tanggung jawab Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Maka dari itu saya meminta segera copot Kapolri, bubarkan KPK, dan Jaksa Agung juga dicopot. Karena apa? Ini adalah biang keladi dari persoalan yang terjadi di Republik Indonesia. Emang kenapa banyak koruptor yang ditangkap klasteri, tapi kelas kakapnya bagaimana? Kenapa tidak bisa ditangkap? Inilah menjadi catatan bagi kami, bagian dari masyarakat Indonesia. Ini sebenarnya mampu tidak Presiden untuk mencopot 3 pilar ini. Kenapa 3 pilar? Karena ini adalah kalau dibilang pucuk pimpinan penegak hukum. Kalau ini juga mampu untuk mencopot, otomatis persoalan ini minimal bisa diurai dan ditarik benang merahnya. Itu aja. Karena apa? Ini ada Kang Kholed. Ini kan PIK 2 sampai hari ini justru sejengkal dari istana, tapi ternyata juga nggak ada yang bisa diselesaikan. Itu sebenarnya hari ini keprihatinan kami sebagai perempuan untuk ikut aksi di tempat ini. Hanya 3 hal itu yang saya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera dilakukan pencopotan 3 pilar itu. Serasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas kami di sini sebagai rakyat, petani dan nelayan, karena memang di sana adalah lebih berbasis pertanian dan nelayan. Tapi anehnya, ketika ruang pertanian digusur, ruang nelayan juga dibatasi, hukum tidak pernah tegak di hadapan kami. Padahal kami tahu, di saat kami menjaring, di saat kami menanam padi, tentu tidak terlepas dari kami yang selalu membayar pajak. Dan kemudian pajak itu juga buat menggaji para alat negara, baik dari kepolisian, kejaksaan, BPN, dan sebagainya. Tapi anehnya, ketika kami sebagai rakyat ada persoalan besar, yang itu tidak jauh dari ibu kota Jakarta, tapi ini terkesan malah justru dibiarkan. Bolehlah kami kemarin menghadiri sidang Arsin, yaitu kepala desa Kohot yang terlibat dalam pemagaran laut. Ya, cuman yang jadi masalah di sini, Arsin ini kan adalah penjahat klasteri
yang kami melihat seolah-olah kasus pemagaran laut dan kemudian pemalsuan SHGB, SHM ini seperti dilokalisir. Gitu. Yang ini adalah teri menurut saya. Dan terinya cuma satu orang. Yang menurut pandangan kami, kalau kita ngomong teri pun seharusnya 22 kepala desa yang harus ditangkap. Karena yang mencoba untuk melakukan memalsukan SHM dan SHGB di atas laut itu juga yaitu kepala desa yang mempunyai bibir pantai. Nah, mereka mencoba untuk memalsukan dokumen di atas laut dan kemudian menjual laut. Lah mereka melakukan ini otomatis juga ada yang menampung. Pertanyaannya adalah kenapa para penampungnya malah justru nggak dicolek-colek secara hukum? Terkesan negara juga masih takut dengan otak pelaku pemagaran laut, penimbunan sungai-sungai dan pengurugan sawah-sawah masyarakat di sana yang tanpa dibayar. Belum lagi penggusuran masjid. Belum lagi penggusuran masjid-masjid taklim yang awalnya mereka beribadah dengan baik, kemudian diganggu, masjidnya hilang. Bukan hanya itu, historis dan budaya di Banten juga hilang. Nah, ini saya bertanya sebagai rakyat, seperti bukan negara. Nah, kita sekarang dipimpin oleh Presiden ke-8, Pak Presiden Prabowo. Makanya kami memohon kepada Presiden, atau kami menawarkan satu hal saja. Pak Prabowo mau berdiri bersama rakyat atau tenggelam bersama penjajah. Karena kami rakyat Banten merasa dijajah, dirampas hak hidupnya, ruang pertaniannya, ruang budidaya ditambaknya, ruang lautnya juga dirampas. Nah ini negara mau kemana? Satu sisi Pak Prabowo juga mencanangkan program swasembada pangan. Bagaimana ngomong swasembada pangan sementara ruang ketahanan pangannya digosor oleh para penjajah? Ini yang kami tidak habis pikir. Maka kami berharap kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir ini bukan kejadiannya hanya di Banten saja, tapi kejadian ini juga terjadi di Rempang, terjadi di Manado, terjadi juga di Bekasi, dan hampir seluruh penjuru wilayah Indonesia persis sama kejadiannya, penjajahannya seperti di Banten. Karena kami melihat itu, dan kita bisa hadapkan beberapa data di wilayah-wilayah yang selalu saja konflik masalah agraria. Dan lagi-lagi negara tidak pernah hadir. Dan celakanya negara dari mulai pusat sampai daerah ini memberikan karpet merah kepada oligarki dengan cara merubah tata ruang. Dan perubahan tata ruangnya ini adalah seperti peta di atas meja yang seolah-olah tidak ada masyarakat. Mereka tidak memindahkan bagaimana daya dukung, daya tampung ruang tersebut. Kalau kemudian mereka merubah tata ruang dengan kaidah-kaidah apa yang makhluk hidup yang ada di atas ruang itu, artinya mereka sudah berbuat semena-mena atau memang para pejabat saat ini sudah memberikan secara gelondongan bangsa kita ini kepada penjajah. Dan kami tidak terima itu, dan sampai kapanpun kami akan menuntut ketidakadilan ini, dan kami tetap akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.